Oke, selamat datang di YouTube Nur Ainul Miftahul Huda. Kita akan masuk ke video pembelajaran mata kuliah Matematika Diskrit. Jadi kita akan melanjutkan video sebelumnya. Kalau video sebelumnya ini sudah ya, CPMK sudah disampaikan di video awal, video 1. Kemudian kita sudah masuk yang pertama, sifat bilangan bulat dan notasi sigma. Kita akan masuk yang kedua, relasi keterbagian FPB dan KPK. Nah, di sini dituliskan bahwa ada dua pertemuan ya. Nah, artinya video tentang relasi keterbagian FPB dan KPK akan dibagi menjadi dua part. Oke, kita akan lanjut ke ini ya, relasi keterbagian. Sebentar. Oke ya. Ini relasi keterbagian. Perlu dibatasi bahwa semesta pembicaraan dalam relasi keterbagian ini adalah himpunan semua bilangan bulat ya. Sesuai dengan pertemuan kita tadi, pembahasan CPMK 1 itu tentang teori bilangan bulat. Jadi yang kita bahas adalah semuanya tentang bilangan bulat. Nah, di sini kita ilustrasinya dulu, contoh. Misalkan kita punya 17. Maksudnya 17 itu merupakan hasil dari 3 dikali 5 ditambah, salah ya, bukan 12 ya, tambah 2. Benar? 5 kali 3, 15 ditambah 2. Oke ya, jadi 15 ditambah 2 itu hasilnya adalah 17. Kemudian 10 itu adalah 5 dikali 2 ditambah 0. 7 itu 2 dikali 5, salah ya, bukan 2 kali 5 ya, 2 kali 3. Oke, banyak kesalahan ternyata, 2 kali 3 tambah 1. Oke, apakah mutlak 17 itu harus 3 kali 5 tambah 2? Enggak juga ya, banyak juga kombinasi yang bisa menghasilkan angka 17. Begitu juga dengan 10, apakah 2 kali 5 saja? Gitu ya, kan bisa aja 10 itu misalnya 3 kali 2 tambah 4. Bisa aja ya. Gitu. Nah, ini adalah ilustrasinya saja, pengantarnya saja. Nanti kalian akan paham maksudnya ketika sudah mempelajari materinya ya. Sebentar, saya pengen membuat ini dia full screen dulu. Oke, nah. Kemudian kita lanjut, di sini ada relasi keterbagian. Nah, definisinya apa? Definisinya, jadi bilangan bulat A membagi habis bilangan bulat B yang ditulis dengan seperti ini. Jadi kalau mungkin ini notasi apa gitu ya, kayak tegak berdiri atau biasanya mungkin mutlak tapi setengahnya. Kalau mutlak kan ada dua seperti itu ya. Nah, ini dia satu aja. Nah, artinya apa? Itu bilangan bulat A membagi habis bilangan bulat B. Notasinya seperti itu. Ntar saya hapus dulu yang bawahnya, takutnya notasinya nanti kalian artikan berbeda. Jadi notasinya seperti ini. Artinya itu kalau ketemu seperti itu artinya bilangan bulat A membagi habis bilangan bulat B. Jika dan hanya jika. Nah, ingat lagi ya, mata kuliah pengantar matematika modern. Kita sudah belajar ya, ada jika, maka, ada jika dan hanya jika juga. Nah, di sini jika dan hanya jika ada bilangan bulat K sedemikian sehingga B sama dengan K kali A. Oke? Nah, kita ulangi lagi, bilangan bulat A membagi habis bilangan bulat B yang ditulis dengan A membagi habis B, itu jika dan hanya jika ada bilangan bulat K sehingga B sama dengan K kali A. Kalau jika dan hanya jika berarti boleh sebaliknya ya, artinya kalau jika ada bilangan bulat K sehingga B sama dengan K kali A, maka artinya A membagi habis B. Tetapi jika A tidak membagi habis B, maka ditulis dengan seperti itu. Agak dicoret sedikit ya. Ada coretnya sedikit di atasnya. Nah, perhatikan bahwa bilangan bulat K itu tunggal. Sifatnya tunggal ya. Sehingga jika terdapat bilangan bulat M yang selain K, maka M nanti akan sama dengan K ya. Karena tadi bilangan bulat K itu adalah sifatnya tunggal. Seperti itu. Sehingga kalau kita tuliskan B sama dengan M kali A dan B sama dengan K kali A, maka nanti MA akan sama dengan K kali A. Artinya M sama dengan K, maka kontradiksi. Gitu ya dengan pernyataan awalnya. Ini
pembuktian secara singkat aja ya, kalau membuktikannya harus dengan detail sesuai yang sudah kita pelajari sebelumnya di mata kuliah pengantar matematika modern. Ini untuk menunjukkan saja ketunggalan si K tadi. K tadi apa? K itu adalah bilangan bulat kas yang menyebabkan A membagi habis B. Karena B sama dengan K kali A. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan persamaan B sama dengan K kali A ya. Tadi A membagi habis B itu jika dan hanya jika B sama dengan ada K sehingga B sama dengan K kali A. Nah, perhatikan persamaan B sama dengan K kali A. Jika A-nya sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, oke ingat ya, A-nya sama dengan 0 berarti B sama dengan K kali 0. Maka tidak ada K yang memenuhi untuk B sama dengan K kali A. Gitu ya. Ingat, A-nya 0, B-nya ini bukan tidak sama dengan 0. Maka tidak ada K yang memenuhi B sama dengan K kali A. Kenapa? Karena bilangan bulat yang dikalikan dengan 0 pastilah hasilnya 0. Sedangkan di sini B-nya tidak sama dengan 0 diketahui. Maka tidak ada K yang memenuhi B sama dengan K kali A. Nah, sekarang jika A tidak sama dengan 0 dan B sama dengan 0, berarti 0 sama dengan K kali A. Maka terdapat tak hingga K, ini A ya, tak hingga K yang memenuhi B sama dengan K kali A. Jadi kebalikannya, A-nya tidak sama dengan 0, tapi B-nya sama dengan 0. Maka terdapat tak hingga K yang memenuhi B sama dengan K kali A. Nah, kalau seperti ini gimana kira-kira? Kalau yang pertama tadi kan sudah saya ilustrasikan. Atau yang kedua ini atau ada pernyataan yang salah atau seperti apa gitu. Intinya kita mau menunjukkan kapan sih ada tak hingga banyaknya K untuk yang memenuhi B sama dengan K kali A. Gitu ya. Apakah benar jika A tidak sama dengan 0 dan B sama dengan 0? Jika benar, silahkan dibuktikan. Jika salah, tunjukkan yang mana yang benarnya. Tunjukkan kebenarannya gitu ya. Jadi kalau A tidak sama dengan 0, B-nya sama dengan 0. Maka terdapat tak hingga K yang memenuhi B sama dengan K kali A. Kenapa? Jika benar, tunjukkan. Jika salah, tunjukkan juga. Oke. Nah, ini adalah istilah dalam keterbagian. Jadi tulisannya, notasinya seperti ini ya. Cara membacanya ada yang membaca A membagi B. B terbagi A. A adalah faktor dari B. A adalah pembagi B. B adalah kelipatan dari A. Banyak ya. Jadi cara membacanya bisa seperti itu. Tapi yang sering dipakai biasanya yang pertama ya, A membagi B. Nah, selanjutnya jika A, B, dan K bilangan bulat, ingat ya di awal kita berbicara tentang bilangan bulat. Jika A, B, dan K bilangan bulat, A-nya tidak sama dengan 0, kan bentuknya B sama dengan K kali A. A-nya tidak sama dengan 0, maka K ini, K adalah hasil bagi dari B oleh A, hasil baginya. K itu juga adalah faktor yang menjadi komplement atau sekawan dari A. Kemudian A dan K-nya adalah pembagi-pembagi sekawan. Jadi K ini hasil baginya. Ingat ya, ini baru istilah-istilahnya saja, hasil bagi dari B oleh A. Nah, perhatikan juga ini kan definisinya keterbagian ya. Kalau A membagi habis B ketika ada K sehingga B sama dengan K kali A. Tapi kalau di definisi di sini tidak kelihatan A-nya, K-nya. Yang dilihat adalah A membagi habis B. Gitu. Nanti akan kita pakai di berikutnya. Oke, ini istilahnya tadi. Kemudian kita lanjut ke contoh. Nah, di sini ada contoh. 5 membagi habis 30. Kenapa? Nah, kita harus bisa membuktikan. Cara membuktikannya gimana? Balik lagi ke definisi tadi. Definisi awal yang tadi kita bahas. Nggak awal banget ya, definisi awal. Nih, bilangan bulat A membagi habis B ditulis dengan A membagi B itu jika dan hanya jika ada bilangan bulat K sehingga B sama dengan K kali A. Artinya kalau kita mau membuktikan membagi habis tadi 5 membagi habis 30, maka kita harus bisa menunjukkan K-nya berapa sehingga B sama dengan K kali A.
Oke, 5 membagi habis 30 karena terdapat bilangan bulat K sama dengan 6. Sehingga 30 itu, ingat ya, saya tuliskan lagi, A membagi B itu jika dan hanya jika ada K elemen bilangan bulat, sehingga tadi apa? B sama dengan K kali A. Oke, sekarang 5 membagi habis 30. Kenapa? Karena ada K sama dengan 6, sehingga nanti 30 itu adalah 6 dikali 5. Gitu ya. Atau sebenarnya kita mau mencari nih 30 ini sama dengan K dikali 5. K-nya berapa? K-nya adalah 6. Ingat K-nya hasil bagi tadi ya. K-nya adalah 6. Kemudian 7 membagi habis minus 21. Kenapa? Artinya kita punya minus 21. Ini K dikali 7. Ada nggak bilangan bulat positif? Nggak, ada nggak bilangan bulat K gitu? Saya nggak bicara positifnya, bilangan bulat K yang menyebabkan minus 21. 7 itu membagi habis minus 21. Ternyata ada ketika K sama dengan minus 3. Nah, berbeda dengan nomor 3. Kenapa? Karena 8 di sini dikatakan tidak membagi habis 36. Kenapa? Berarti kita harus bisa menunjukkan alasannya. Ternyata tidak ada bilangan bulat K, sehingga 36 sama dengan K kali 8. Gitu ya. 8 kali berapa yang hasilnya 36? Nah, sederhananya seperti itu. Nah, ada ya, 8 kali 4, 32 gitu. Pasti ada sisanya. Oke, ini contoh-contohnya ya. Jadi untuk membuktikannya apakah benar A membagi habis B, maka kita harus menunjukkan ada K sehingga B sama dengan K kali A. Oke, di sini ada teorema. Teoremanya mengatakan bahwa jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Ya, jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Bukti. Untuk membuktikannya berarti kita harus definisikan nih, diketahui apa? Diketahui A membagi B, artinya kita bisa tuliskan dengan B sama dengan K kali A. Kemudian yang diketahui lagi B membagi C, berarti C ini sama dengan ada bilangan bulat positif M, sehingga C sama dengan M kali B. Untuk ingat K sama M-nya adalah bilangan bulat. Akibatnya kan C sama dengan MB. Ya, C sama dengan MB. Si B ini tadi kan B-nya kan sama dengan K kali A, maka kita bisa substitusikan di sini. Jadi M dikali KA. Kemudian sama dengan M kali K dikali A. Gitu ya. Kenapa bisa dikalikan? Jadi karena K-nya bilangan bulat, karena K bilangan bulat, M bilangan bulat, maka M kali K ini adalah juga bilangan bulat. Jangan lupa dituliskan di situ ya. Tuh kita typo ya. Jadi kenapa ini bisa dikalikan? Karena tadi K bilangan bulat, M-nya bilangan bulat, sehingga M kali K itu bilangan bulat. Nah, sehingga nanti C sama dengan M kali K dikali A. Sehingga menurut definisi 1 diperoleh bahwa A membagi habis C. Gitu ya. Kenapa A membagi habis C? Ya, kalau misalnya kita bingung, kenapa tiba-tiba bisa membuktikan bahwa A membagi habis C? Ingat, kalau kita punya A membagi habis C, maka haruslah C-nya sama dengan sesuatu, itu katakan X dikali dengan A. Nah, X-nya di sini adalah M kali K. Boleh misalnya, boleh juga kita tuliskan lagi X dikali A dengan X sama dengan MK untuk X elemen bilangan bulat. Kenapa X bilangan bulat? Karena M bilangan bulat, K bilangan bulat. Bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat, hasilnya adalah bilangan bulatnya. Harus ditambahkan seperti ini saja ya, supaya lengkap. Gitu. Dengan kata lain, relasi keterbagian himpunan bilangan bulat itu mempunyai sifat transitif ya. Kalau A membagi B, B membagi C, maka A membagi C. Selanjutnya ada teorema lagi. Teorema lagi adalah di sini jika A membagi B, maka A membagi M kali B. Oke, cara membuktikannya berarti kita definisikan dulu. Ini ketahui A membagi B, maka B-nya sama dengan K kali A, dengan K-nya bilangan bulat. Akibatnya yang mau kita buktikan apa? A membagi habis MB. Kita tulis misalnya di coret-coretan kita, berarti hasil yang harus
Berarti ujungnya apa ya istilahnya, hasilnya nanti yang kita tuju adalah, kan kalau A membagi B, yang kita tuju apa? B sama dengan K kali A. Berarti kalau A membagi MB, yang mau kita lihat apa? Berarti MB sama dengan K kali A, gitu ya. Gitu kan? Nah, diketahui B itu sama dengan K kali A, dengan K bilangan bulat. Akibatnya, MB ini sama dengan B-nya tadi kan K kali A. Berarti kita substitusikan aja M dikali K kali A. Nah, ini sama halnya tadi ya. M kali K, kenapa bisa dikalikan? Karena dua-duanya adalah bilangan bulat. Misalkan kita misalkan lagi sebagai X dengan A, X dikali A, dengan X sama dengan MK untuk X elemen bilangan bulat. Kenapa X bilangan bulat? Karena M bilangan bulat dan K bilangan bulat. Bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat, hasilnya adalah bilangan bulat. Jadi, A membagi habis setiap kelipatan B. Ya, A membagi habis setiap kelipatan B untuk setiap bilangan bulat. Contohnya, nah, silahkan tadi dari contoh yang sebelumnya, 5 membagi habis 30 ya. Sorry. Kita tuliskan di slide yang sedang dibahas aja. Oke, 5 membagi habis 30. Kalau ini dikatakan A membagi habis setiap kelipatan B. Artinya 5 juga membagi habis 60. Kan ini sama aja dengan 5 membagi habis 2 kali 30 ya. Kenapa 5 membagi 60? Kalau tanpa teorema ini berarti 60 itu sama dengan K kali A. K kali 5, sorry. Ada nggak K yang memenuhi ini? Ada ya. Berapa K-nya? Berarti K-nya sama dengan 12. Nanti 5 akan membagi habis 90 gitu. 5 membagi habis setiap kelipatan dari si B ini. Itu contohnya. Oke, kemudian ada teorema lagi. Ini kita akan sepertinya ketemu teorema-teorema terus ya. Nah, oke. Nah, teorema berikutnya itu jika A membagi B dan A membagi C, maka ini nggak usah dicoret dulu kali ya. Jika A membagi B dan A membagi C, maka ada 3 nih. Yang pertama A membagi B plus C, yang kedua A membagi B min C, yang ketiga A membagi B kali C. Cara membuktikannya sama kayak sebelumnya, bukan sama persis ya. Artinya kita definisikan dulu A membagi B, A membagi C. A membagi B artinya B sama dengan K kali A, untuk K-nya bilangan bulat positif, bilangan bulat. A membagi C, maka C sama dengan MA, M-nya juga bilangan bulat. Mau dibuktikan A membagi B plus C. Artinya ini kita membuktikan apa? Tulis dulu misalnya, B tambah C ini sama dengan K kali A misalnya. Gitu ya. Gak usah pakai K ya, karena K udah ada. Misalnya X dikali A. Kalau ini berarti kita mau lihat B min C ini sama dengan Y kali A misalnya. Kalau ini kita mau lihat B kali C ini sama dengan Z kali A. Nah, ini mau yang kita tuju nih. Mau kita buktikan. Saya kasih contoh nomor 1, berarti B tambah C ini sama dengan B-nya substitusikan A, C-nya substitusikan MA, KA plus MA. Maka kita dapatkan K plus M dikali A. Kenapa bisa dijumlahkan? Karena K bilangan bulat, M bilangan bulat. Bilangan bulat ditambahkan dengan bilangan bulat, hasilnya adalah bilangan bulat. Ini bisa kita tulis menjadi X misalkan. Dengan X adalah K plus M, dan X adalah elemen bilangan bulat. Artinya A membagi B plus C. Gitu. Nomor 2, nomor 3, nah silahkan dicoba. Seperti itu ya. Ini yang nomor 2 udah ada bocorannya nih. Nomor 3 silahkan dicoba untuk latihan. Kemudian teorema keempat, kita sampai teorema berapa? Sampai teorema 5, tapi teorema 5 banyak anaknya ya. Teorema 4 ini adalah jika A membagi B dan A membagi C, maka A membagi MB plus MC. Buktinya di sini berarti kita jabarkan dulu A membagi B, sama maka B sama dengan K kali A. Jangan sampai lupa ya, ini mungkin udah berapa kali saya ulang-ulang terus nih. A membagi B, maka B sama dengan K kali A. A membagi C, maka C sama dengan M kali A. K dan M itu dua-duanya bilangan bulat. Yang mau kita tunjukkan adalah A membagi MB plus NC. Artinya kita mau menunjukkan apa? Kita mau menunjukkan MB plus NC sama dengan X kali A, gitu ya. Nah, maka MB plus NC, B-nya disubstitusikan.
MC, C-nya disubstitusikan, dapatlah bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa dikalikan karena dua-duanya bilangan bulat, empat-empatnya, tiga-tiganya bilangan bulat, bisa dijumlahkan karena dua-duanya bilangan bulat, dikalikan A. Maka ini kita misalkan sebagai X. X-nya adalah elemen bilangan bulat. K terbukti. Gampang ya? Sangat gampang. Kalau di awal masih gampang maksudnya. Oke, ini teorema terakhir untuk video part 1 ini. Jadi part 1 ini memang kita nggak banyak latihan soal ya, karena itu akan menjadi tugas teman-teman semuanya untuk mencari latihan soal. Oke, teorema 5 memang teorema terakhir mungkin di materi ini, tapi ada 7 anaknya. Nah, artinya 7-7 ini harus bisa dibuktikan ya. Yang pertama, A membagi habis A untuk setiap bilangan bulat A. Artinya apa? A membagi A sama dengan, kalau sesuai definisi ya, A membagi A, maka jika A sama dengan K kali A. Ada nggak bilangan bulat K yang menyebabkan A sama dengan K kali A? Ada ya, pasti ada lah. Yaitu K sama dengan, nah silahkan dijawab sendiri ya. Jadi nomor 1 terbukti reflektif. Nomor 2, ya silahkan dibuktikan ya. Nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7 silahkan dibuktikan. Jika A membagi B, maka kelipatannya juga membagi. Ya, MA membagi MB juga. Nomor 3, jika MA membagi MB dengan M tidak sama dengan 0, maka A membagi B. Oke, nomor 4, 1 membagi A dan A membagi 0. 1 membagi A artinya apa? Artinya A sama dengan, saya tuliskan lagi, 1 membagi A jika dan hanya jika ada A sama dengan K kali 1. Benar nggak? Kemudian kalau A membagi 0 berarti jika dan hanya jika 0 sama dengan K kali A. Benar atau tidak? Ada nggak K-nya? Kemudian nomor 5, jika 0 membagi A maka A-nya sama dengan 0. 0 membagi A artinya apa? 0 membagi A, 0 membagi A, jika dan hanya jika berarti A sama dengan K kali 0. A sama dengan K kali 0. Ada atau tidak? Silahkan dibuktikan. Nomor 6, jika A membagi B dengan B tidak sama dengan 0, maka mutlak A juga membagi mutlak B. Yang nomor 7, jika A membagi B dengan B membagi A, maka mutlak A akan sama dengan mutlak B. Oke, ini relasi keterbagian awal-awal. Sebenarnya nanti relasi keterbagian ini kita juga akan ketemu di teori bilangan. Mata kuliah pilihan teori bilangan. Di sana tentunya kita akan membahas lebih rinci lagi, lebih banyak lagi teorema-teoremanya. Nah, sehubungan dengan yang saya katakan sebelumnya bahwa ini tidak banyak contoh soalnya, mungkin hanya berapa aja tadi ya contoh soalnya? Hanya ini aja, hanya 3 ini aja. Maka tugas kalian adalah tentunya seperti video sebelumnya, video pertama tadi. Kalau video pertama tadi menjawab soal-soal yang belum dan membuktikan yang belum. Nah, kalau ini berarti kan ini teorema 1 sudah dibuktikan. Cari masing-masing orang harus menuliskan 5 contoh soal untuk teorema 1. Teorema 2 juga sama, setiap teorema berikan 5 contoh soal ya. 5 contoh soal. Teorema 3 ada 3 poin, berarti ada 15 contoh soal. Teorema 4 berikan contoh soalnya. Teorema 5 ada 7 poin, berarti ada 7 kali 5, 35 contoh soal. Oke ya. Kenapa saya kasih tugas untuk mencari contoh soal? Ini, oh ya, ini tidak hanya mencari contoh soal ya, sama seperti yang pertama, kalian tulis dari awal pertemuan tadi yang ini, dari awal ini, kemudian kalian lengkapi yang kurang dalam video ini, yang pembuktiannya, yang contoh-contoh soalnya, masing-masing teorema itu ada 5 contoh soal. Oke, balik lagi ke pertanyaan tadi, kenapa saya minta kalian untuk mencari contoh soal? Karena dengan contoh soal lah kalian bisa berlatih, kalian bisa ketemu sense-nya. Kenapa saya suruh kalian mencatat videonya dari awal, merangkum lagi, bukan merangkum ya, mencatat apa yang dijelaskan supaya kalian ingat sambil kalian mendengar, sambil kalian menuliskan kembali. Karena kalau tidak ditulis, tidak akan ingat.
gitu ya. Nggak lucu juga kalau kalian harus menimbun suara saya, video saya di sebelum ujian. Jadi silahkan dicatat dan dituliskan di buku catatannya, dikumpulkan pastinya, melengkapi bagian-bagian yang tidak ada di video ini dan memberikan contohnya. Oke? Silahkan dicoba dikerjakan. Ini masih, saya katakan ini tingkat kesulitannya sangat, nggak sangat ya, mudah. Tingkat kesulitannya mudah. Jadi silahkan, semoga bisa dipahami. Masalah teori bilangan bulat ini, relasi keterbagian, juga banyak sekali contoh-contoh video pembelajaran yang lainnya yang bisa kalian explore, nggak hanya dari video pembelajaran ini saja, dan tentunya buku yang berkaitan dengan ini juga banyak. Silahkan dikerjakan tugasnya dan dipelajari dan dipahami juga. Oke, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching.